kemarin kan ada pansus ya dengan YKP dari YKP mau jadi Persiroda. Yang perlu disoroti apa itu, Mas Bro? Jadi begini, kalau kita ngomong hanya perubahan dari bentuk badan hukum itu sebenarnya akan sangat simpel. Tetapi kan kita ingin ada perubahan juga di dalam perusahaan, bukan hanya bentuk badan hukumnya. Ketika mereka menjadi Persiroda, mereka harus siap untuk bertarung di pasar. Nah, itu yang kita soroti, ada beberapa hal yang menjadi concern kita terhadap YKP ini. Apa itu yang menjadi concernnya? Concernnya yang pertama mengenai business plan. Nah, kami melihat itu dari YKP business plan-nya masih belum jelas. Nah, target apa yang harus mereka lakukan, kemudian kenapa mereka membeli lahan itu hanya di situ-situ saja, dan apa menjadi dasar pertimbangan, itu masih belum jelas. Termasuk kemarin yang kami soroti, yaitu akan mendirikan apartemen di daerah Ekomedayu. Nah, kita tanya, kenapa Anda mendirikan di lokasi itu? Apakah hanya karena ada lahannya saja, atau karena menyangkut kebutuhan? Kebutuhan masyarakat ya? Betul, kebutuhan masyarakat. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Direktur, itu menurut saya masih belum pas. Apa menurut mereka? Ya, karena di situ banyak kos-kosan, di situ banyak kampus, jadi nanti prospeknya ke depan akan lebih baik. Nah, ini kan sebenarnya bukan yang dibutuhkan masyarakat Surabaya. Ini akhirnya nanti YKP akan berperang sendiri dengan warganya. Yang punya kos-kosan, mereka akan kehilangan mata pencarian, kayak begitu. Mereka kan fokusnya adalah kebutuhan masyarakat Surabaya akan hunian yang tidak bisa disediakan oleh swasta, YKP harus hadir. Tapi kan kemarin kalau nggak salah YKP itu menyampaikan bahwa ada dividen yang cukup besar untuk pemerintah kota. Ya, kalau kita lihat ukuran dividen yang disampaikan oleh YKP cukup besar, tetapi kan kita tidak bisa melihat hanya, ini perusahaan menyetorkan dividen kepada pemerintah kota. Kita harus lihat nih, berapa ROI atau Return of Investment yang diberikan oleh YKP. Nah, ternyata kita lihat di bawah 15%, dan ini menurut kami kan perusahaan tidak sehat. Kenapa? Karena ketika kita ngomong perusahaan properti sehat dengan mereka menjual properti itu sekitar 15-30%, nah ini di bawah. Nah, yang lebih lucu patokan mereka adalah 8-12%. Yang seharusnya 8-12% itu sehat jika perusahaan properti tersebut hanya menyewakan. Ini kan jual beli, beda. Nah, ini kan sudah terlihat bahwa target mereka juga sudah kurang tepat gitu loh untuk itu. Nah, terus dalam pansus tadi kan tentu ada perubahan. Perubahan apa yang menurut YKP yang selain Persiroda itu? Kenapa harus ke Persiroda gitu maksudnya? Kalau Persiroda itu amanat undang-undang. Jadi semua memang BUMD itu harus berganti badan hukum menjadi Persiroda. Jadi mau tidak mau memang harus dilaksanakan. Tetapi kan baik lagi ketika ini ada kesempatan kami untuk mengecek. Jadi kita akan cek sekali, kita akan lihat ternyata ini perusahaan nggak sehat. Nah, jadi bukan hanya dari faktor berapa besar dividen, tetapi dari persentase itu dan bisnis plan-nya. Tidak sehat, berarti ada rencana pansus ini akan terus mengevaluasi. Iya betul, harus dong. Jadi kita berharap ketika Persiroda nanti disahkan, kondisi dari YKP ini sudah siap untuk bertarung menjadi perusahaan yang bisa menjalankan amanahnya. Satu, memberikan pemasukan ke PAD secara optimal dan menjalankan fungsinya untuk membantu masyarakat Surabaya memulai perumahan. Menurut jenengan kan YKP belum sehat, apa penyebabnya? Kalau kita lihat ini belum kita masih akan gali lagi karena memang secara dari beberapa kali rapat ini belum terlihat secara detail apa penyebabnya. Bisa karena masalah tidak efisien, karena di situ SDM-nya ada seratusan orang lebih yang ternyata bekerja di dalam YKP. Kemudian kita akan lihat berapa penjualannya karena mereka masih belum bisa memberikan jawaban terhadap time on marketnya. Karena kan kalau kita mau melihat ini berapa lama ini ketika properti itu di set up, direncanakan, kemudian sampai laku dipasarkan, ini waktunya berapa lama, ini belum dapat jawaban kami. Jadi kita akan lihat dari situ juga. Nah, itu apakah masalah di marketingnya atau yang lain, itu nanti kita akan cek. Mas Bro, Mas Bro, menurut jenengan selama ini YKP ini kan selain bayar dividen, tentunya dia melakukan banyak hal untuk kemajuan YKP. Menurut Mas Bro gimana? Nah, ini yang unik. Jadi YKP ini memiliki diversifikasi usaha yang ada beberapa, dan menurut kami tidak relate dengan fungsi dari YKP itu sendiri.
Dan yang menyedihkan adalah mereka melakukan diversifikasi usaha ini dalam kondisi YKP masih tidak sehat. Nah, saya sudah sampaikan, ketika Anda tidak sehat, jangan mikir bisnis lain. Sehatkan dulu bisnis Anda ini yang jadi core-nya. Setelah sehat, bolehlah ke yang lain. Tetapi, sebisa mungkin yang bersentuhan dengan mereka. Jangan sampai nanti, wah ini bikin stasiun pengisian charging mobil listrik, kan begitu. Nah, memang disampaikan oleh Bu Direktur, ini ada amanat dari Pak Wali Kota. Sebenarnya Pak Wali Kota juga nggak salah karena melihat itu kebutuhan dari masyarakat. Tetapi yang saya sayangkan adalah harusnya dari pihak YKP, dalam hari ini Bu Direktur, ya itu bisa memberikan penjelasan ke Pak Wali. Pak Wali kan birokrat ya. Otomatis kan bukan dari pebisnis. Nah, beliau ini yang diserahkan unit usaha harusnya memberikan pendapatnya, menyarankan pendapatnya ke Pak Wali, termasuk mengenai Rusunami ya. Rusunami milik YKP yang nggak laku, 3 lantai tanpa lift. Nah itu balik lagi, wah ini karena dari pemerintah kota ini bentuk pengabdian dan nggak bisa begitu, karena di situ ada uang yang dipergunakan untuk membangun, yang membuat akhirnya usaha tidak sehat. Jadi harusnya ada yang disampaikan ke wali kota mengenai oh ini jangan dulu atau bagaimana. Nah itu kan tugas mereka, bukan berarti apa yang diperintahkan langsung dikerjakan. Nah, ini menurut saya suatu ketidakprofesionalan dari jajaran direksi. Kalau profesional tidak akan melakukan hal seperti ini.